Guys, kalian pikir film adventure di TV itu udah paling tegang? Tunggu dulu, simpan remote kalian, karena kami punya satu rahasia yang jauh lebih seru. 3 minggu yang lalu, sebuah misi rahasia membawa kami masuk ke dalam hutan bambu yang sunyi. Niat hati cuma mau mencari drone yang hilang, tapi takdir berkata lain. Kami malah dipertemukan dengan sesuatu yang tak terduga. Sebuah pertemuan mendebarkan dengan sang penghuni hutan yang bikin napas berhenti sejenak. Apa yang sebenarnya kami temukan? Jangan sampai kelewat ceritanya. Begini ceritanya, sebelum drama drone hilang itu dimulai, kami dan teman-teman sejawat sebenarnya lagi asyik acara edu wisata ke daerah Daya di Jonggol, Bogor. Wah, tempatnya bagus banget. Ini Pak, udah di bawah nih Pak, udah di spanduk selamat datang, sebentar lagi. Dikit lagi. Iya. Karena kami nggak mau kehilangan momen indah, kami keluarin drone buat ambil dokumentasi dari langit. Tapi, pas lagi asyik-asyiknya terbang menikmati pemandangan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang hampir tak terduga. Kira-kira apa coba? Awalnya, semua berjalan sempurna. Drone melayang tenang, merekam lanskap yang memukau dari ketinggian. Suara baling-baling menderu stabil, dan cuaca pun sangat bersahabat. Sebagai pilot drone, kami merasa memegang kendali penuh. Namun, hanya dalam hitungan menit, mimpi buruk itu dimulai. Tiba-tiba, pergerakan drone menjadi liar. Kendali di tangan kami seolah tak lagi berfungsi. Kami segera mengaktifkan protokol Return to Home (RTH) prosedur standar yang seharusnya membawa unit pulang secara otomatis. Tapi kali ini, mesin itu menolak perintah. Bukannya kembali, ia justru menunjukkan perilaku aneh. Menjauh drastis seolah melakukan social distancing ekstrem dari pilotnya sendiri. Ia bermanuver liar, seperti mengalami serangan panik, lalu melesat menjauh hingga akhirnya lenyap sepenuhnya dari radar. Oke, update situasi. Upaya pencarian hari pertama dan kedua resmi dinyatakan sistem failure. Penyebabnya bukan karena bug, tapi karena adanya intervensi hidrometeorologi masif, alias hujan lebat yang gak santai, guys. Tapi tenang, kami nggak nyerah. Tadi malam, kami melakukan forensik digital tingkat tinggi. Ya intinya sih mindahin data dari HP ke PC, biar layarnya gedean dikit. Tujuannya jelas, membedah alur penerbangan demi mendapatkan titik jatuh yang presisi. Pokoknya harus lebih akurat daripada ramalan cuaca atau ramalan zodiak kalian ya guys. Tapi di pencarian hari ketiga ini akhirnya, kami memilih jalur stoicisme. Meski hati terasa tersayat karena malu menyandang status pilot drone tersertifikasi dari APD, kami ikhlaskan saja. Semangat kami pantang kendor. Walau ini sudah percobaan ketiga, kami nekat balik lagi ke segitiga Bermuda versi lokal yaitu hutan bambu Jonggol, Bogor. Misi kami cuma satu, menyelamatkan rekan kerja elektronik kami yang gugur saat tugas dinas kemarin. Jujur aja, guys, hilangnya si drone ini nyesek banget. Bukan soal harganya, tapi jam terbangnya. Dia itu saksi bisu riset kami selama lebih dari 5 tahun. Udah katam banget mendokumentasikan alam bareng kami. Oke, guys. Kali ini kami masuk hutan sendirian. Tanpa ragu, tanpa bimbang. Kenapa? Karena kami udah bekal kunci jawabannya hasil kerja lembur semalam. Dengan gaya ala detektif forensik digital, kami udah bedah datanya. Dan ternyata, fakta menunjukkan posisi terakhir drone ada di ketinggian 5 meter di titik jatuhnya. Jadi, kesimpulan ilmiahnya nih, si drone gak terkubur di tanah apalagi hanyut ke bawah air. Dia lagi nongkrong cantik di atas pohon,
nungguin kita jemput. Kasihan, pasti dia baterainya lowbat gara-gara kesepian di atas sana. Oke, kita udah sampai di titik koordinat. Dan resmi dimulailah ritual wajib kita, senam leher internasional. Bayangin guys, kami jalan sendirian di tengah hutan bambu campur semak belukar gini, sambil mendongak terus ke atas. Kalau ada orang lewat, pasti dikira kami lagi nunggu durian runtuh, atau lagi nunggu hilal buat lebaran. Padahal mata kami hanya fokus mencari benda plastik sebesar botol Orsan seharga 1 unit motor yang nyangkut di atas sana. Di tengah keheningan, saat fokus kami terkunci rapat pada gelapnya rimbunan bambu, seketika napas kami tertahan. Tiba-tiba, sebuah kejutan muncul tanpa permisi, membuat jantung kami seakan berhenti berdetak sesaat. Otak kami sempat menipu diri sendiri. Tenang, itu pasti cuma tupai lucu. Tapi begitu suara kerasa kerusuk itu disusul bunyi mendesis yang panjang, logika kami langsung protes. Mana ada tupai bunyinya kayak ban bocor. Seketika itu juga, mode santai berubah jadi mode siaga 1. Mata kami terbelalak ngeri saat menyadari sumber suara itu. Bukan lompatan tupai yang lincah, melainkan gerakan melata yang senyap dan mengancam. Sosok panjang melingkar itu mulai menampakkan diri, membuat misi pencarian drone ini mendadak berubah jadi misi penyelamatan nyawa sendiri. Tanpa perlu komando return to home seperti drone, kaki kami secara otomatis mengaktifkan mode turbo sprint. Lupakan sertifikat pilot drone APDI, saat itu kami lebih mirip atlet lari gawang yang sedang menghindari kejaran maut di atas tanah licin. Slat, gubrak. Pokoknya lari dulu, urusan harga diri belakangan, hahaha. Akhirnya sampai di zona aman. Napas rasanya udah tinggal satu-satu, guys. Dengan sisa tenaga yang ada, saya langsung samperin ibu negara yang lagi asyik banget nikmatin pemandangan. Santuy banget dia. Saya cuma bisa lapor, "Ma, drone-nya nggak ketemu." Tapi kabar baiknya, nyawa papa nggak ikut nyangkut di sana. Akhirnya, ya kita sepakat. Sudahlah, ikhlaskan saja. Anggap aja si drone udah dapat rumah baru. Alias resmi diadopsi sama penunggu hutan bambu itu. Case closed. Tengah hari itu, status galau kami resmi naik level, dari sedih jadi pasrah. Meninggalkan hutan bambu yang penuh kenangan pahit, rasanya berat kalau harus langsung pulang ke rumah. Akhirnya, gas tipis-tipis. Si kukut kami pacu menuju situs megalitikum Gunung Padang. Rencana dadakan banget. Tapi ya, hitung-hitung healing tipis-tipis. Dan, ada plot twist menarik beberapa hari kemudian. Istri tercinta ternyata sangat suportif. Bukan cuma kasih semangat, tapi kasih logistik nyata. Sebuah drone bekas dengan tipe yang sama. Ini langkah jenius, guys. Kami sebut ini efisiensi fiskal. Kenapa? Karena kalau beli baru, harga satu baterainya aja udah cukup bikin kurva isi dompet mengalami defisit tajam setajam tikungan puncak. Tunggu video berikutnya. Jangan kedip, karena kami bakal ajak kalian jantungan bareng saat si kukut motor tua berjiwa muda ini nekat melabrak tanjakan ekstrem yang hampir tegak lurus. Apakah napas tuanya sanggup atau malah knockout di tengah jalan? Simak aksi gilanya nanti ya guys.